Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah singgah di videoku kali ini. Di video ini aku mau cerita soal awal aku terdiagnosa autoimun lupus pada tahun 2010. Pada saat itu media informasi tidak terlalu banyak seperti sekarang ya. Jadi kalau kita terdiagnosa lupus, mudah sekali kita mengakses lewat media. Zaman baheula itu akses untuk informasi kan tidak terlalu banyak kayak apalagi kalau misalnya kita yang tinggal di daerah gitu. Kebetulan waktu itu aku tinggal di daerah Kabupaten Tangerang. Untuk mendiagnosa pasti ini tuh autoimun itu cukup terbatas ya. Lab juga tidak seperti sekarang yang banyak lab-lab di luar rumah sakit yang cukup menunjang. Aku pun pada saat itu sudah beberapa kali menemui dokter spesialis penyakit dalam, kemudian juga ada dokter kulit, ada juga dokter umum, tapi belum bisa ketok palu. Sementara badanku itu mengalami nyeri sendi, terutama di lutut. Jadi kalau mau sholat itu, aduh kerasa banget tuh kayak orang tua gitu ya. Itu terasa banget. Terus jari-jari aku juga jari-jari sendiku itu juga sakit. Kemudian rambutku rontok parah dan aku nggak nafsu makan. Bebekku susut cepat sekali sampai mencapai cuma 43 kg dari berat normal aku tuh biasanya 54 kg. Terus juga aku yang nggak ketahan, ada luka di sini ya. Ini mohon maaf ya, ini tuh kayak borok gitu, borok di sini. Terus dia kayak ngerembet sampai ke sini. Jadi kan aneh ya, seperti membentuk bulan sabit di kepalaku. Yang lucu adalah ini kan aneh, ini tuh sakit apa sih anak ini gitu. Sudah keluhannya ada seperti borok, terus juga dia nggak mau makan, kemudian sendi pada sakit, rambut pada rontok gitu, rontok banyak. Jadi pada saat itu aku tidak butuh yang namanya sisir, karena pakai jari pun dia langsung rontok rambutnya. Akhirnya kalian tahu gak sih, aku sempat ke orang pinter sih, bilangnya orang pinter, tapi kayaknya lebih ke dukun ya, karena menurut aku tidak ada baca-bacaan yang familiar gitu. Maksudnya apakah ayat kursi atau apa gitu. Itu baca-bacaan yang beliau itu kuasai sendiri, tapi karena otak sudah kelelahan, tapi karena badan sudah kelelahan ya, periksa sana sini ya sudah aku ikutin untuk ke orang pintar yang pertama. Jadi aku suruh makan telur ayam kampung, harus ganjil. Itu sekali makan minimal 3-7. Kalian bayangkan aku disuruh makan telur rebus ayam kampung 3-7 per hari selama 3 kali. Jadi kalau aku paling minim aku ambil 3 butir telur ayam kampung, berarti aku sehari harus makan 9 telur ayam kampung rebus. Sudah menjalani sekitar 3 kali pertemuan, itu tidak berefek sama sekali untuk aku. Yang ada malah nambah makin parah gitu. Oke lah. Pada saat itu mamaku juga sudah kacau, karena dia kok bisa anakku yang dari kecil itu tidak pernah mengalami campak, tidak yang namanya ada cacar, itu pun aku tidak pernah cacar dan campak. Aku jarang sekali ke rumah sakit. Jadi mamaku terheran-heran, masa anakku yang berusia 20, pada saat itu aku usianya 21 tahun, anak aku yang umurnya 21 tahun sakit apa gitu. Jadi mudah terpengaruh di lingkungan sekitar aku, seperti tanteku itu memberikan saran untuk ke orang pintar yang kedua. Katanya orang pintar yang kedua ini bisa menyembuhkan penyakit yang aneh-aneh. Oke lah, karena secara medis kami belum menerima diagnosa yang tepat, ini tuh sakit apa gitu. Obat terus ya. Terus kemudian kami jalan berobat ke
orang pintar yang kedua. Orang pintar yang kedua itu aku dibaringkan dengan posisi baring, terus si orang pintar ini si nenek ini megang ini aku. Terus memang terasa sangat nyeri, aku nggak tahu ya itu dia tekan dengan kekuatan dalam atau gimana, nyeri, dan aku memang ngamuk. Itu sih sebenarnya di luar logika ya, aku juga agak heran ya. Sebenarnya aku tidak mengingkari bahwa makhluk halus atau jin dan kawan-kawannya itu ada memang, karena sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma aku nggak tahu ya, pada saat itu aku dipegangi sama berarti ibuku, tanteku 2 orang, perempuan 3, kemudian 2 orang laki-laki. Jadi omku 2 yang cowok kan, ayahku nggak ikut. Itu mereka cukup kewalahan pada saat aku dibacakan semacam bacaan-bacaan gitu ya, yang dikuasai sama si orang pintar, si nenek ini. Terus aku berbicara dengan bahasa Sunda ya, karena kan memang aku tinggal di daerah Sunda ya, jadi bahasanya Sunda. Cuma katanya kuat sekali, cuma aku sadar gitu loh, aku juga bingung makanya kalau ada orang yang kesurupan dan sebagainya, tapi aku sadar gitu, aku tahu aku melakukan itu, aku memberontak gitu. Apakah itu yang dinamakan kesurupan apa gimana sih, aku nggak tahu. Jadi aku ada dalam hatiku itu berbicara untuk membujuk, memelas ke ibuku untuk melepaskan aku gitu, jangan dipegangin gitu, sakit gitu. Aku kayak acting, tau nggak sih, kalian pernah ngalamin yang kayak gitu nggak sih? Jadi kayak acting, sebenarnya itu aku tahu gitu, tapi dalam hatinya aku tuh aku pengen ngebohongin mereka gitu. Gimana ya, nggak tau lah, pokoknya itulah. Dan aku nggak mau. Untuk yang kedua kalinya aku diajak lagi, aku tidak mau. Aku mau diajak lagi ke orang pintar yang ketiga, tapi aku tidak mau. Oleh pamanku mau diajak itu ke daerah Depok, katanya ada yang terkenal, entahlah ya siapa ininya, aku juga nggak tahu. Terus katanya kata orang pintar itu bilang kalau keponakanmu itu tidak dibawa ke sini, ini dia akan mati. Aku katanya akan mati. Akhirnya pamanku nelpon sama mamaku bilang akunya nggak, si Silvinya yang nggak mau. Aku memang nggak mau. Aku bilang ke mamaku, "Ma, kalau emang ini sakit ini adalah emang sudah dari ketetapan Allah, Epi terima, maka lebih baik aku mati dalam kondisi beriman daripada aku melakukan aktivitas yang syirik ya." Menjoroknya menurut aku itu ke syirik, karena berobatnya ya bukan ruqyah, memang bukan ruqyah, itu kayak nanti kita kayak ritual ya. Cuma kan di aku sendiri aku tidak bisa nerima seperti itu. Mamaku sampai nangis karena disudutkan bahwa itu nanti anakmu mati gitu. Jadi aku berserah, kemudian aku melakukan berserah, menunjukkan rasa berserah diriku. Tidak cuma sholat 5 waktu yang wajib, aku juga melaksanakan sunnah, aku melakukan tahajud, aku minta ampun gitu, kalau salah jalan. Dan kalaupun aku ditarik nyawaku, aku ingin berada dalam kondisi di mana aku beriman seutuhnya. Seperti itu teman-teman. Dan kalian tahu apa keajaiban tahajud? Oke teman-teman, segitu aja dulu sharing cerita awal mula bagaimana aku sampai terdiagnosa autoimun lupus. Terus nanti aku akan sharing lagi bagaimana perjalanan pertama aku melakukan pengobatan agar si lupus sampai mencapai titik remisi. Terima kasih untuk perhatian kalian yang sudah dengerin aku. Jangan lupa untuk subscribe, mendukung aku. Dengan begitu aku bisa sharing lebih banyak dan bisa memahami satu sama lain. Terima kasih untuk waktu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.